Bab ke-55. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Galena sudah berangkat sekolah. Ia berangkat dengan Dava yang super sibuk, maka dari itu ia berangkatnya pagi-pagi sekali. Semalam sehabis makan malam Galena dan Dava benar-benar izin untuk pulang, dan setelah pulang pun Galena benar-benar dianggurin oleh Dava yang super sibuk dengan tugas OSIS-nya, sampai-sampai ia tertidur terlebih dahulu, dan tak tahu Dava tidur jam berapa. Bangun-bangun Daa yang sudah terasa kepes karena Dava yang menghiapnya sedari malam sebelum ia tidur sepertinya. "Kamu aku tinggal dulu nggak apa-apa?" tanya Dava saat mereka berdua berada di depan kelas Galena yang benar-benar masih sepi. "Iya nggak apa-apa, udah sana," usir Galena. "Kalau ada apa-apa telepon aku ya," ucapnya khawatir. "Iya tenang aja," jawab Galena santai. "Cup, aku pergi dulu," ucap Dava setelah mencium kening Galena dan pergi menjauh dari Galena. Galena sendiri menoleh ke kanan ke kiri takut ada yang lihat. "Aduh, ada-ada aja, untung masih sepi," lirihnya memasuki kelas. Walaupun ia dan Dava memutuskan go publik sebagai pacar, namun ia masih merasa was-was rasanya untuk hal itu. Ia tak mau diserang oleh fans fanatik suaminya itu lagi, seperti Mimir pada waktu itu. Galena duduk sendirian di kelas yang sepi. Hanya ada beberapa tas anak OSIS yang tertinggal di bangku. Pasti para anak OSIS itu sudah menuju ke ruang OSIS, maklum orang-orang sibuk. "Sepi banget deh," bergumam sambil menopang dagu, melirik jam dinding yang terasa bergerak lambat. Suasana kelas tetap hening. Galena memainkan ujung penanya di atas meja, merasa bosan. Setelah beberapa detik, ia akhirnya berdiri, meraih ponselnya, lalu berjalan keluar dari kelas. Galena mendesis pelan, lalu bergumam sendiri. "Kayaknya enak kalau jalan-jalan sebentar, daripada bengong di kelas sendirian." Di lorong, suara langkah kakinya terdengar samar. Sekolah masih cukup sepi, tapi lorong kelasnya sudah mulai ramai. Ia memutuskan untuk berjalan santai. Ia kemudian melangkah menuju taman belakang sekolah, tempat yang biasanya lebih tenang. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Mau makan mangga, tapi masa pagi-pagi udah kayak monyet aja, gerutunya sembari memainkan ponselnya. Cukup lama ia berada di taman belakang, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kelas saja, terlihat sekolah juga sudah banyak murid yang datang. Sesampainya di kelas, ternyata Clara juga sudah datang dan sudah duduk manis di bangkunya. "Lo dari mana aja, Nah? Gue lihat tas lo, tapi orangnya nggak ada. Kemana aja?" tanya Clara. "Gue dari taman belakang. Tadi masih sepi di sini soalnya," jawabnya. "Lo berangkat jam berapa?" tanya Clara. "Nggak tahu, tadi pagi banget, jam 6 kali, gue ikut Kak Dava," jawabnya santai. Pantesan. Mereka melanjutkan ngobrolnya hingga guru datang dan mulai pelajaran di pagi hari ini. Setelah berjam-jam belajar, akhirnya bel istirahat terdengar nyaring membuat siswa dan siswi berteriak kegirangan. "Akhirnya selesai juga," ucap Clara merentangkan tangannya. "Gila, kimia bikin otak gue pusing," ucapnya lagi. "Udah cepetan beres-beres, kita ke kantin. Gue keluar dulu mau buang sampah," ucap Galena berdiri melangkah menuju keluar kelas, sedangkan Clara membersihkan barang-barangnya agar lebih rapi. Galena menunggu Clara di luar sembari duduk dan mengecek ponselnya. Tak lama ada seseorang yang datang menghampiri. "Hai, Nah." Sapa orang itu yang tak lain Revan. "Oh hai Ven," jawab Galena santai. "Mau ke kantin?" tanyanya. "Iya. Ayo bareng gue aja," ajaknya. "Gak usah Ven, lo duluan aja, gue nunggu Clara," ucapnya. "Ya udah, gue tunggu," ajak Revan hendak menggandeng tangan Galena, namun sebelum itu terjadi Galena sudah berdiri dan menarik Clara pergi. Sesampainya di kantin, karena kantin yang sudah cukup ramai dan penuh,
Akhirnya mereka memutuskan duduk bersama teman-teman Revan atas ajaknya. Kalian mau makan apa? Tanya Revan. Bakso sama es teh aja lah. Jawab Clara. Nah kamu mau apa? Tanyanya. Samain aja. Jawabnya santai. Pesenin kita makan Dik. Suruh Revan memberikan selembar uang merah ke arah temannya yang bernama Dika. Wih Ven, ada kemajuan gak nih? Goda teman Revan yang bernama Rian. Ya bisa dilihat aja. Balasnya dengan senyum penuh arti. Galena dan Clara tak menanggapi pembicaraan Revan dan temannya ini, karena menurut mereka tak penting juga. Clara, lo kelihatannya makin cantik aja, udah ada pacar belum nih? Goda teman Revan yang satunya lagi bernama Sandy. Emang gue cantik, gue tahu itu. Kenapa tanya-tanya naksir lo sama gue? Tanya Clara galak. Ia tahu teman-teman Revan ini buaya semua, lebih parah dari Raka dan Heru. Elah galak amat. Kayak Galena ini dong udah cantik kalem lagi. Ucap Rian. Clara langsung melirik Galena dengan tawa yang hampir meledak. Apa katanya kalem? Apaan itu? Galena bahkan bisa lebih barbar darinya, mereka tak tahu saja. Makanan datang. Teriak Dika meletakkan makanan. Dimakan. Ujar Revan menyerahkan semangkok bakso ke depan Galena. Tanpa Revan menyuruhnya makan pun tentunya akan ia makan bakso kesukaan yaitu. Galena dan Clara mulai menaruh sambal ke mangkok bakso mereka dengan banyak. Jangan banyak-banyak. Larang Revan merebut mangkok sambal yang Galena pegang. Lah ngatur lah. Ucap Galena terlihat tak suka, begitupun dengan Clara. Pada akhirnya mereka memakan makanannya saja daripada ribut, dan setelah makan selesai Galena dan Clara menaruh uang mereka di meja untuk mengganti uang Revan. Revan sudah mengatakan tidak usah, tapi Galena dan Clara langsung cepat-cepat pergi. Sialan, ayo bolos aja lah. Gue lagi pingin mangga makan langsung dari pohonnya. Ajak Galena langsung berjalan menuju taman belakang. Clara sendiri semakin menatap Galena curiga. Apakah sahabatnya ini benar-benar sedang ngidam? Nah lo kayak orang ngidam beneran deh. Ujar Clara mengikuti Galena yang sedang berusaha naik ke atas pohon. Sembarangan, udahlah nikmati aja mangganya. Ucap Galena langsung memetik mangga di dekatnya. Ia duduk anteng di salah satu cabang pohon sembari menyandarkan tubuhnya di batang utama dan kakinya yang ia ayun-ayunkan dengan senang. Tak terasa jam berlalu, akhirnya bel pulang berbunyi. Galena sudah masuk ke dalam mobil milik Dava untuk pulang, sedangkan Dava belum terlihat batang hidungnya. Dari semenjak berangkat tadi, Galena benar-benar belum ketemu lagi dengan Dava. Tak lama Galena menunggu, akhirnya ia melihat Dava yang berjalan ke arah mobilnya dan langsung masuk. Maaf lama nunggu. Ucap Dava mengelus puncak kepala Galena. Gak apa-apa. Jawab Galena santai. Aku mau kumpul sama yang lain dulu, kamu ikut ya? Pinta Dava. Aku perempuan sendiri? Tanya Galena. Enggak, lihat tuh. Tunjuk Dava ke arah samping, terlihat di sana Kafka yang menaiki motornya, dan tak lupa Clara yang sudah nangkring di belakangnya. Loh, Clara berangkat sama Kak Kafka? Lirihnya bertanya-tanya. Iya, kita ke markas dulu nggak apa-apa kan? Tanya Dava lagi yang membuat Galena bingung. Markas? Namun tak ayal Galena mengiyakan saja. Dava melajukan mobilnya keluar area sekolahan diikuti motor teman-temannya. Tak lama mobil Dava berhenti di sebuah bangunan tua yang jauh dari pemukiman. Di sekeliling bangunan banyak pohon-pohon rindang yang menjulang tinggi. Ayo turun. Ucap Dava membukakan pintu untuk Galena. Galena, ambil minum. Ucap Dava mendudukkan Galena di sofa dan menyuruh Raka untuk mengambil minuman. Zonix. Lirih Clara saat melihat tulisan dan logo Zonix yang terpampang jelas di dinding. Galena memperhatikan sekitarnya saat mendengar lirihan Clara yang duduk di sebelahnya. Ia melihat apa yang Clara lihat. Otaknya mulai berpikir, apa yang sebenarnya ia lihat ini? Ia noleh ke arah Dava meminta kejelasan. Kak,
Tanya Galena meminta penjelasan. Apa yang mau kamu tahu? Tanya Dava menatap Galena lembut. Ini apa maksudnya? Tanya Galena bingung. Sebelum menjawab, Dava tersenyum tipis ke arah Galena. Ya, kita Zonix. Ucapnya mantap. What? Teriak Galena dan Clara bersamaan. Klah cubit gue. Pinta Galena heboh dan Clara langsung mencubit pipi cabi Galena. Aduh sakit. Nggak mimpi kita, Kle. Ucap Galena memegang bahu Clara dan menggoyang-goyangkannya. Berarti kalian anggota Zonix beneran nih? Tanya Clara memastikan. Takut diprank sama pemuda-pemuda ini. Bukan anggota lagi, Kla. Kita inti Zonix, Dava ketuanya. Jelas Raka bangga saat datang membawa minuman dan cemilan. What? Anggota inti? Ketua? Heboh Galena langsung mengecek semua tubuh Dava. Ia membalikan Dava ke sana ke sini, meraba-raba wajah Dava dan bagian tubuh yang lainnya membuat Dava geli sendiri. Jangan digituin. Lirih Dava memperingati Galena, nanti kalau ada yang bangun kan bisa repot. Kamu beneran ketua Zonix? Tanya Galena menatap Dava penuh selidik. Iya? Kenapa? Tanya Dava. Ah, Kle! Teriak Galena habo sembari loncat-loncat mengajak Clara. Kelima pemuda itu menatap mereka dengan tatapan aneh. Ada apa sebenarnya dengan kedua gadis ini? Kla, idola gue suami gue doang. Teriak Galena masih loncat-loncat sembari berputar-putar. Gue ikut seneng. Tapi gue sama siapa dong? Tanya Clara menatap Galena lesu. No, sama Kak Kafka aja. Bro. Aduh. Galena mendorong Clara hingga ambruk ke pangkuan Kafka, sedangkan Galena langsung melompat meminta peluk suaminya. Dava sendiri senang dan menyambut Galena dengan baik. Sialan Lona. Kesal Clara merasa malu. Hehehe. Galena hanya cengengesan saja sembari bergelendot manja dengan Dava. Tadi gue lihat kalian makan bareng sama Revan dan kawan-kawan di kantin. Itu kalian beneran atau mata gue yang rada-rada? Tanya Heru membuat semuanya terdiam, apalagi Galena yang sudah ditatap tajam oleh Dava. Beneran? Tanya Dava menatap Galena tajam. Hehe, dia yang maksa. Jawab Galena cengengesan menatap Dava takut-takut. Harus dihukum. Ayo. Bisik Dava pada telinga Galena dan langsung membawa Galena menuju ke lantai 3. Galena sendiri menoleh dengan pasrah sembari menatap Heru penuh permusuhan. Heng, gue salah ya? Ucap Heru. Kafka berdiri sembari menggenggam tangan Clara. Ia menarik Clara menjauh dari teman-temannya menuju lantai bawah, lebih tepatnya taman belakang bangunan tua.